Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pilsa Abu Bakar Asari dari Universitas Islam Negeri Usunan Gunung Jati, Bandung. Bapak mengambil jurusan Pendidikan Fisika. Di sini Bapak sebagai mahasiswa PPL SDR di SMAN 1 Sumber untuk mata pelajaran fisika. Mari kita lanjutkan untuk materi gerak lurus, yaitu kita akan mendiskusikan tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk tujuan pembelajaran sekarang ada 3. Yang pertama, dapat menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua, dapat membandingkan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, dapat memecahkan masalah berkaitan dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita langsung saja ke gerak lurus beraturan. Pengertian dari gerak lurus beraturan yaitu gerak benda dengan lintasan yang berbentuk garis lurus dalam arah yang tetap yang menempuh jarak yang sama dalam tiap satu satuan waktu. GLB itu harus ada benda yang bergerak yang berbentuk garis lurus, dan yang perlu diingat adalah jarak yang sama dalam tiap satu satuan waktu. Maka kita mendapatkan ciri dari GLB, yaitu yang pertama, percepatannya tidak ada atau A sama dengan 0. Konsekuensi dari percepatannya tidak ada yaitu kecepatannya tetap dari kecepatan awal ke kecepatan akhir itu harus tetap kecepatannya. Misalkan kecepatan awalnya 5 meter per sekon, maka untuk kecepatan akhirnya juga 5 meter per sekon. Kita tahu kecepatan rata-rata yaitu perbandingan antara perpindahan dan selang waktu. Maka untuk persamaan kecepatan rata-rata di GLB yaitu delta X per delta T sama dengan V rata-rata. Delta X itu perpindahan. Perpindahan itu X1 min X0 atau posisi akhir dikurangi posisi awal. Kalau delta T yaitu selang waktu. Selang waktu yang dibutuhkan benda berpindah dari posisi 1 ke posisi 2. Delta T ini didapatkan dari T1 atau waktu akhir dikurangi T0 atau waktu awal. Kita lihat grafik kecepatan terhadap waktu dalam GLB. Untuk di detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, detik kelima, kecepatannya harus sama. Kita lihat tuh, kecepatannya sama, yaitu 5 meter per sekon atau 5 km per jam. Maka dari itu untuk di GLB kecepatannya itu di detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat yaitu sama. Bagaimana dengan posisinya? Kita harus ingat posisi itu kedudukan benda dari acuan tertentu. Maka persamaannya itu X1 yaitu posisi akhir dikurangi X0 posisi awal sama dengan X0 posisi awal ditambah V rata-rata atau kecepatan rata-rata dikali delta T selang waktu. Coba kita lihat grafiknya. 0 ini sebagai titik acuannya. Misal untuk posisi pertama awalnya yaitu dari titik acuan itu di menit pertamanya itu 1, posisinya 1. Bagaimana untuk posisi akhirnya setelah melakukan selama 5 sekon? Maka posisinya juga akan mengikuti naik juga
yaitu di posisi 5 itu di sini. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 20 meter per sekon berpindah dari posisi A ke posisi B setelah 10 sekon. Berapa perpindahan yang ditempuh mobil? Ini salah ya, ini dihapus, nanti dihapus. Sejak tiremnya dihapus. Nih, langsung aja di sini tanda tanya, ini ya dihapus. Nanti coba lihat. Bisa enggak? Lupa untuk itunya. Ini dihapus karena lupa. Ini di sini sampai tanda tanya. Kita ketahui bahwasanya di soal itu dikatakan V rata-ratanya itu 20 meter per sekon dan selang waktunya itu 10 sekon. Yang ditanyakannya berapa perpindahan yang ditempuh mobil. Ini juga dicoret. Aduh, lupa ampun. Ini seharusnya mah untuk GLBB. Ini GLB dulu. Ya. Sini tanda tanya. List. Yang ditanyakannya berapa perpindahan yang ditempuh mobil. Kita dapat menjawabnya dengan persamaan V rata-rata. Untuk mencari perpindahan, kita tinggal memindahkan delta T ke ruas kanan. Yang awalnya itu bagi, kalau dipindah maka menjadi kali. Jadi untuk persamaan perpindahannya itu delta X sama dengan V rata-rata dikali delta T. Kita tahu dari soal bahwasanya V rata-ratanya 20 meter per sekon dikali 10 meter per sekon. Maka perpindahannya itu 200 meter. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan. Pengertian dari gerak lurus berubah beraturan yaitu gerak benda pada lintasan berbentuk lurus dengan arah gerak tetap yang menempuh jarak berubah secara berurutan tiap satu satuan waktu. Kita tahu di GLB ada gerak benda juga membentuk garis lurus, akan tetapi di sini yang berbeda, jarak berubah secara beraturan tiap satu satuan waktu. Di sini perbedaan antara GLB dan GLBB. Dari pengertian ini kita dapat melihat cirinya sebagai berikut. Yang pertama, percepatannya tetap. Jadi untuk walaupun kecepatannya berubah, tapi percepatannya itu akan tetap. Maka konsekuensi dari percepatan yang tetap yaitu kecepatannya berubah-ubah akan tetapi berurutan. Nah, seperti itu. Next, kita lihat persamaan dari percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap selang waktu tertentu. Di sini adalah kata kuncinya adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu. Maka untuk persamaannya itu A atau percepatan sama dengan delta V. Delta V itu V1 atau V akhir dikurangi V0. Untuk perubahan kecepatan per delta T. Delta T-nya itu selang waktu dari T1 dikurangi T0. Untuk grafiknya karena percepatannya tetap, maka untuk di detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, detik kelima, atau di jam pertama, menit pertama, menit kedua, jam kedua gitu sama untuk percepatannya. Kalau di sini diambil contoh di 2 meter per sekon kuadrat. Next. Kecepatan rata-ratanya bagaimana? Karena V1 dan V0-nya itu berubah, maka V1 ditambah V0 baru dikali setengah atau dibagi 2. Maka itu yang disebut V rata-rata.
Bagaimana kecepatan pada waktu tertentunya? Maka persamaannya seperti ini. V1 sama dengan V0 ditambah A dikali delta T. Bagaimana dengan kecepatan pada posisi tertentu? Ya berarti kita menggunakan persamaan yang ini. V1 pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2A kali delta X. Kita lihat grafik kecepatan terhadap waktunya. Karena tadi di cirinya itu kecepatannya berubah-ubah, maka pada detik 1 posisinya 1, detik kedua posisi 2, maka naik karena berubah secara berurutan gitu. Next. Untuk perpindahannya bagaimana? Perpindahannya itu kita menggunakan persamaan delta X sama dengan V0 kali delta T ditambah 1/2 kali A kali delta T pangkat 2. Karena posisi itu adalah karena perpindahan itu adalah X1 dikurangi X0, maka untuk persamaan posisi kita dapatkan dari persamaan perpindahan yang itu yaitu X1 sama dengan X0 ditambah V0 kali delta T ditambah setengah kali A kali delta T pangkat 2. Kita lihat grafiknya posisi terhadap waktu. Tuh. Bukan naik langsung sejajar berurutan, tapi akan berbeda-beda gitu. Kita lihat di detik pertama misalkan ini 2, di detik 1,5 naik menjadi 3, berarti tidak beraturan gitu kenaikannya, tapi ada polanya gitu, ada pola-pola tertentu dalam posisi terhadap waktu gitu. Kita langsung ke contoh soal. Anton sedang mengendari sepeda motor. Mula-mula kecepatannya 20 meter per sekon, mengalami percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Berapa perpindahannya selama percepatan setelah menempuh waktu 10 sekon? Nah, kita tahu dari soal untuk V0-nya itu mula-mula kecepatannya itu 20 meter per sekon. Dan untuk percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Dan kita tahu selang waktunya itu 10 sekon. Yang ditanyakan perpindahannya. Berapa perpindahannya? Ya, kita dapat menjawab dengan rumus perpindahan. Yang persamaannya itu delta X sama dengan V0 kali delta T ditambah setengah dikali A dikali delta T kuadrat. Kita tahu V0-nya itu 20, delta T-nya itu 10, untuk A-nya itu 5, dan delta T-nya itu 10. Maka kita dapat hitung 20 kali 10 200, 10 pangkat 2 100, dikali 5 500, dikali setengah, yaitu 250. Maka untuk perpindahannya itu 200 ditambah 250, yaitu 450 meter. Maka perpindahan Anton itu saat mengendari sepeda motor yaitu 450 meter. Sekian pembahasan tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.